Buat apa kamu mempertahankan cinta kamu? Kalau keluarganya itu cuman akan menyakiti kamu dan orang-orang sekitar kamu. Kamu harus bisa terima kalau kalian itu memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi Ibu meminta aku menikah dengan Irfan. Apa Irfan akan mau menikah dengan aku? Aku sekarang sedang mengandung anaknya Mas Yoga, Bu, dan akan mempunyai anak dari Mas Yoga. Aisyah, Irfan pasti mau. Dan Ibu bisa lihat kok kalau dia itu masih mencintai kamu. Kalau nggak, buat apa dia mau bantuin kamu, bantuin kita semua? Tapi Bu, udah, kamu nggak usah ngebantah Ibu terus. Dulu itu kan kamu hampir menikah sama Irfan. Apa kamu lupa kalau kamu itu pernah mencintai Irfan? Aisyah nggak bisa, Bu. Aisyah nggak sanggup. Kalau kamu terus keras kepala, kamu pilih Ibu atau pilih Yoga? Jawab! Pilih Ibu apa pilih Yoga? Kamu nggak usah jawab, Ibu tahu jawaban kamu apa. Gak ada gunanya Ibu hidup. Lebih baik Ibu mati daripada Ibu punya anak yang gak berbakti sama ibunya. Bu, Ibu mau kemana, Bu? Lepasin Ibu! Bu! Ibu! 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 Ibu, awas Ibu! Aisyah, buat apa kamu selamatkan Ibu? Lebih baik Ibu mati daripada punya anak yang gak pernah bisa nurut apa kata ibunya. Bu, Ibu boleh benci Aisyah, tapi Ibu jangan membahayakan nyawa Ibu sendiri. Aisyah, buat apa Ibu hidup kalau kamu masih memilih laki-laki itu daripada Ibu? Aisyah sayang Bu sama Ibu. Kalau kamu sayang sama Ibu, menikahlah sama Irfan. Dengan begitu, kamu akan putus hubungan dengan Yoga dan keluarganya. Kalau kamu nggak mau, nggak ada guna Ibu. Nggak ada guna Ibu mati, Ibu. Aisyah mau melakukan apa aja demi Ibu, Bu. Aisyah sayang sama Ibu. Bu, saya mau bicara sebentar. Bicara apa lagi? Lebih baik kamu pergi dan pulang ke pangkuan ibu kamu yang jahat itu. Bu, tolong kasih saya waktu untuk jelasin. Yoga, kamu udah lihat kan? Saya udah sehatan. Dan saya sudah bisa mengurus anak-anak saya sendiri. Iya, saya ngerti, Bu. Cuman masalahnya... Soal utang kamu nggak usah khawatir. Saya akan bayar secepatnya. Bukan soal itu. Tapi kalau soal utang biar saya yang tanggung jawab. Lagian ibu kan nenek dari calon bayi saya. Jadi udah sewajarnya aku bantu.
Kamu bicara seperti itu seolah-olah kamu itu masih jadi suaminya Aisyah. Iya sih, kamu itu memang bapak anaknya. Tapi begitu anak itu lahir, saya akan pisahkan kalian. Saya nggak mau cucu saya mengenal bapaknya dari keluarga yang jahat. Bu, jangan kayak begitu dong, Bu. Bu, Ibu kenapa bicara seperti itu? Mas Yoga berhak mengurus anaknya, Bu. Kalau masih ada kamu dalam kehidupan Aisyah, Aisyah tidak akan pernah bahagia. Apa kamu mau melihat Aisyah itu menderita terus, Yoga? Dan satu hal lagi. Setelah anak ini lahir, saya minta kamu dan Aisyah segera mengurus surat perceraian. Biar Aisyah bisa melanjutkan hidupnya. Ayo Aisyah, masuk. Selamat. Ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Hamba ingin memisahkan Yoga dan Aisyah untuk selamanya ya Allah. Hamba gak ingin melihat Aisyah selalu disiksa oleh keluarga itu. Semoga keputusan hamba ini yang terbaik ya Allah. Bu, sudah lama menunggu, Bu. Ada yang mau Ibu bicarakan sama anak Irfan? Ayo, Bu. Masuk ke dalam, Bu. Ayo. Bu, apa yang mau dibicarakan, Bu? Apa Nak Irfan mencintai Aisyah? Saya mencintai Aisyah, Bu. Saya mencintai Aisyah sepenuh hati saya. Kalau memang sedemikian besarnya cinta Nak Irfan terhadap Aisyah, apa Nak Irfan mau begitu anaknya Yoga lahir dan masa aidanya Aisyah selesai, Nak Irfan mau menikah dengan Aisyah? Tolonglah Nak Irfan. Cuma Nak Irfan yang bisa Ibu percaya untuk menjaga dan membahagiakan Aisyah. Menikah dengan Aisyah? Iya. Kalau Nak Irfan menikah dengan Aisyah, otomatis Aisyah akan lepas hubungan dengan Yoga dan keluarga jahatnya itu. Ibu mohon ya. Bu, bangun, Bu. Ibu tidak perlu mohon kepada saya seperti ini, Bu. Apa yang Ibu minta sama saya hari ini adalah yang saya minta setiap hari kepada Allah, Bu. Saya janji, Bu. Begitu masa idah Aisyah selesai, saya akan langsung menikahi Aisyah. Dan saya akan merawat anak Aisyah seperti anak kandung saya sendiri. Makasih banyak ya. Lah, ini kan syalnya Ibu Aisyah. Syal kesayangannya lagi. Kenapa taruh sembarangan ya? Di dapur lagi. Waduh, Mina harus simpen. Ntar Mina kasihin lagi ke Ibu Aisyah deh.
Shellnya indah banget. Kalau kamu yang pakai, akan jauh lebih indah. Tapi yang penting adalah shell ini bisa bikin kamu gak kedinginan. Kamu selalu ingat ya, kalau kamu pakai shell ini, kamu harus bayangin kalau aku lagi meluk kamu. Oke? Aduh, Tuan Yoga, itu salahnya Ibu Aisyah. Minah mau balikin ke beliau. Ya, aku tahu ini punya Aisyah. Nanti aku balikin ya. Oh iya, gitu. Permisi, Tuan. Ini bisa jadi alasan biar aku bisa ketemu sama Aisyah. Aku udah kangen banget sama dia. Entah apa, aku sanggup melepas cincin ini atau tidak. Tapi kisah aku dan Mas Yoga harus segera berakhir. Aku harus jadi anak yang berbakti pada ibuku. Memang tidak gampang memiliki hati Aisyah yang sudah milik laki-laki lain. Tapi aku tidak akan berhenti berusaha untuk mendapatkan hatinya kembali. Hapus air mata kamu dengan sapu tangan itu, Aisyah. Dan aku janji, aku akan menghapus luka di hati kamu. Ibu udah bicara sama aku. Dan aku udah memberikan jawaban. Jawaban aku akan nikahi kamu, Aisyah. Setelah kamu melahirkan anak juga. Rasa ini, kekecewaan ini, perih banget rasanya. Kamu udah janji sama Syahja kalau kamu akan menikahi dia. Kamu udah bikin dia berharap sama kamu, Mas. Kamu jangan merusak harapan itu. Sekarang, Syahja lagi nunggu kamu di jembatan. Kamu temui dia. Kamu kembali sama Syahja. Aisyah! Yang aku inginkan saat ini hanya senyum di wajah ibu. Karena itu, aku akan menuruti semua keinginan dia. Kalau emang jodoh yang dipilihkan dia untuk aku itu adalah kamu, aku terima. Karena seseorang ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya.
Tapi rasanya nggak pantas kalau aku sedang mengandung anaknya Mas Yoga. Tapi aku dan kamu bahas soal pernikahan.